Bab 73, Bab 2193, Serigala. Alam abis, beberapa minggu yang lalu, sebelum Yunche terlihat di laut kabut tak berujung, sebelum para dewa memberanikan diri untuk menyelamatkannya dengan izin Raja Abisal. Di kerajaan ilahi tak terbatas, di dalam salah satu aula termewah yang terletak jauh di dalam hamparan istana kerajaan yang luas, suasana muram terasa berat di udara. Seorang pemuda terbaring lemah di atas ranjang berukir giok, kulitnya pucat, napasnya pendek. Hari ini, dia mengucapkan selamat tinggal yang pahit. Di sekelilingnya, sekelompok tetua berdiri diam, ekspresi mereka serius saat mereka menatap pemuda yang dulunya sombong itu. Satu persatu, para tetua melangkah maju untuk menawarkan kata-kata penghiburan, tetapi suara mereka kurang meyakinkan. Dan setelah beberapa saat yang singkat, mereka masing-masing berbalik dan pergi. Saat mereka keluar dari aula besar, sebagian besar menggelengkan kepala karena sedih dan kasihan. Dulu dipuji sebagai keajaiban kerajaan ilahi tanpa batas, pemuda itu kini tak berdaya, esensi ilahinya lumpuh. Masa depannya, yang dulu berkilauan seperti bintang, telah berubah menjadi abu. Namun, di kedalaman banyak mata itu, di balik kesedihan dan belas kasih, masih ada penerimaan, pahit dan dingin. Mereka tidak punya pilihan selain melepaskan. Akhirnya, hanya ada 3 sosok di ruangan itu. Dokter Ilahi Ling, apakah benar-benar tidak ada cara untuk? Seorang tetua yang berdiri di samping pemuda itu akhirnya berbicara. Suaranya sedikit bergetar saat dia berpegang teguh pada secercah harapan terakhir. Pria yang disapa Dokter Ilahi Ling perlahan mengalihkan pandangannya ke arah pemuda yang terbaring di tempat tidur. Ekspresinya serius, matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya. Dewa kemarahan tanpa batas secara pribadi menghancurkan banyak meridian Pangeran Siang dan menghancurkan pembuluh darahnya yang dalam. Bahkan esensi ilahinya telah lumpuh, berkurang menjadi hanya 7 helai. Udara di ruangan itu seakan membeku. Sekalipun aku jauh lebih terampil daripada sekarang, sekalipun surga sendiri memberiku 1000 tahun lagi, bahkan para dewa pun tidak dapat memperbaiki apa yang telah rusak. Lanjutnya, suaranya berat karena kesedihan. Dengan kultivasi yang mulia saat ini yang entah bagaimana masih bergantung pada alam kepunahan ilahi, itu saja sudah merupakan keajaiban tersendiri. Namun masa depannya, aku khawatir itu tidak dapat diselamatkan. Mata Dokter Ilahi itu menatap pemuda itu, begitu muda, namun begitu hancur. Aku mengerti. Pemuda itu akhirnya berbicara, nadanya tenang, tetapi rasa sakit yang tersembunyi di baliknya tidak salah lagi. Terima kasih atas kerja kerasmu, Dokter Ilahi. Kau boleh pensiun untuk saat ini. Dokter Ilahi Ling ragu sejenak sebelum membungkuk hormat. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan diam-diam meninggalkan aula, hanya meninggalkan pemuda dan lelaki tua yang tersisa. Ruangan itu sunyi. Meskipun hanya tersisa 2 orang, beban kesedihan menekan seperti kabut yang menyesakkan. Tirai bergoyang pelan karena angin yang menyelinap melalui jendela yang setengah terbuka, tetapi bahkan angin pun tampak terlalu malu untuk berbicara. Tuan, pemuda itu akhirnya memecah kesunyian, suaranya serak dan rendah. Maaf, telah mengecewakan Anda. Lelaki tua di samping tempat tidur itu gemetar. Matanya, tua dan merah karena air mata yang tak tertumpah, menatap wajah pucat pemuda yang telah dibesarkannya dengan tangannya sendiri. Yang mulia, itu bukan salah Anda. Lelaki tua itu berbisik, memaksakan setiap kata keluar seolah-olah menyakitkan baginya untuk mengatakannya. Sejak tahun-tahun awal anak laki-laki itu, dia telah menjadi guru, pelindung, dan wali bagi pemuda ini. Dia telah menyaksikan anak itu tumbuh, menyaksikan saat dia melampaui semua harapan, saat kultivasinya melonjak lebih cepat daripada siapapun seusianya.
menyaksikan saat seluruh kerajaan ilahi memujinya sebagai harapan cemerlang masa depan mereka. Dia masih ingat hari ketika pemuda itu membangkitkan 8 tingkat esensi ilahi. Hari itu, para tetua bersuka cita. Hari itu, pemuda itu tersenyum, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka. Namun takdir, yang begitu kejam dan dingin, telah menulis jalan yang berbeda. Kakak laki-lakinya telah lama dinobatkan sebagai putra ilahi, penerus terpilih, calon dewa kerajaan mereka. Namun pemuda ini, ia tidak pernah sekalipun menunjukkan rasa kesal. Tidak pernah sekalipun menunjukkan rasa iri atau benci. Sebaliknya, ia berdiri di belakang saudaranya, menawarkan dukungannya, kesetiaannya, segalanya. Dan sekarang ini, tragedi menyambar seperti kilat dari langit yang cerah, cepat, brutal, dan tanpa ampun. Ayah mereka, sang bupati ilahi, telah gugur. Dan dalam upacara agung yang dimaksudkan untuk melestarikan warisannya, untuk membawanya kembali, kakak laki-lakinya lah yang memanfaatkan kesempatan itu. Tanpa ragu, tanpa malu, ia mengambil sumber dewa untuk dirinya sendiri, naik ke keilahian dalam kobaran kemuliaan. Surga menyanyikan namanya. Ketika dia mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi saudaranya, untuk bertanya mengapa, untuk menuntut sedikit kebenaran, apa yang dia terima bukanlah jawaban, tetapi pukulan yang hampir fatal. Tubuhnya telah hancur. Jiwanya retak. Dan sekarang, bahkan berminggu-minggu setelah bangun dari komanya yang panjang, mimpi buruk itu semakin dalam. Dulu, kultivasinya berdiri dengan bangga di tingkat keempat alam kepunahan ilahi, cukup kuat untuk mengguncang seluruh medan perang, dengan bakat terhebat yang cukup bagi para tetua untuk menundukkan kepala dan merayu kebaikannya. Sekarang, ia telah jatuh ke level pertama, urat nadinya yang dalam lumpuh. Penurunan yang menggelikan. Di luar kerajaan ilahi, level ini akan mengilhami rasa kagum, bahkan iri hati. Level yang akan diperjuangkan banyak orang sepanjang hidup mereka dan tidak akan pernah tercapai. Tetapi di dalam kerajaan ilahi, di antara banyak keajaiban yang mengerikan, ia tidak lebih dari seorang cacat. Alat yang dibuang. Paling banter, seorang penguasa lokal. Paling buruk, seorang prajurit yang terluka tanpa masa depan. Dan pemuda itu, yang duduk dalam diam di bawah ukiran emas istananya yang dulunya sombong, hanya bisa melihat ke bawah ke tangannya yang gemetar. Tangan yang dulu memegang kekuasaan, sekarang tidak berdaya untuk menahan bahkan nasibnya. Benar saja, untuk seseorang seusianya, bahkan sekarang dengan kultivasi yang hancur, Pangeran Dianxiang masih akan disebut seorang jenius menurut sebagian besar standar. Tetapi gelar itu tidak akan bertahan lama. Tidak di tempat seperti Abyss. Seiring waktu, bahkan yang paling lambat di antara rekan-rekannya akan melampauinya. Dan mereka yang pernah berjalan di belakangnya, pernah mengaguminya, akan bangkit semakin tinggi, hingga mereka meninggalkannya sepenuhnya. Bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena jalannya ke depan telah rusak selamanya. Kerusakan pada pembuluh darahnya yang dalam tidak dapat dipulihkan. Dokter yang baru saja pergi, dokter ilahi Ling yang terkenal, bukan hanya yang terbaik di kerajaan ilahi mereka, tetapi juga salah satu yang paling dihormati di seluruh Abyss. Dan bahkan dia tidak berdaya. Tidak peduli seberapa canggih tekniknya, seberapa langka obatnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Keduanya tetap berada di ruangan yang sunyi itu, hati mereka dibebani oleh ketidakberdayaan. Bagi Dianxiang, lelaki tua di sampingnya lebih dari sekadar guru, dia lebih dekat daripada ayahnya sendiri. Dan bagi lelaki tua itu, Dianxiang seperti anak yang tidak pernah dimilikinya. Harga dirinya, masa depannya, segalanya baginya. Waktu berlalu perlahan, keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kemudian, akhirnya, pemuda itu membuka mulutnya. Suaranya lembut,
tetapi ada beban yang menekan dada lelaki tua itu. "Guru, kurasa aku tidak cocok tinggal di sini lagi," kata Dian Xiang pelan, tatapannya kosong. "Aku ingin mengunjungi rumah ibu. Aku mungkin akan tinggal di sana mulai sekarang. Bagaimana menurutmu?" Kata-katanya dipenuhi dengan kekalahan yang tenang, tetapi di dalamnya ada secercah hal lain. Harapan. Kehidupan mereka yang berada di kerajaan ilahi jauh lebih unggul daripada tempat manapun di Abis. Sumber daya, keamanan, peluang kultivasi, semuanya lebih baik di sini. Orang tua itu mungkin akan menolak sarannya, menganggapnya sia-sia, kesalahan yang lahir dari emosi. Bagaimanapun, Dian Xiang bukan lagi jenius yang cemerlang seperti dulu. Masa depannya telah meredup. Di mata para tetua yang mengunjunginya sebelumnya, dia telah melihatnya dengan jelas, rasa kasihan, penyesalan yang diam-diam, dan bagi sebagian orang, bahkan ketidakpedulian. Mereka sudah mulai melanjutkan hidup. Ibunya, dia tidak pernah menjadi bagian dari garis keturunan yang bergengsi. Bahkan tidak dari salah satu wilayah bawahan langsung kerajaan. Dia berasal dari kota sederhana di dekat tepi jurang Kilin, jauh dari kekuasaan dan gengsi. Ayahnya pernah bertemu dengannya dalam salah satu perjalanannya, pertemuan singkat, mungkin tidak lebih dari sekadar momen yang menarik dan kemudian Dian Xiang lahir. Namun, dia tidak pernah mengikuti ayahnya kembali. Sebaliknya, dia memilih untuk tetap tinggal di kotanya yang tenang. Dan sebagian besar, dia membesarkan Dian Xiang sendirian hingga bakatnya terungkap dan dia dibawa ke kerajaan ilahi. Setelah dia menjadi terkenal, setelah namanya mengguncang generasi muda, dia akhirnya diberi kehormatan, menerima perlakuan tertinggi yang bisa diharapkan oleh seorang wanita fana, dengan pengawal pribadi yang ditempatkan siang dan malam. Namun, itu dulu. Sekarang semuanya telah berubah. Kabar tentang kondisinya pasti sudah sampai ke kotanya. Dan dengan fokus kerajaan ilahi yang sekarang beralih ke kakak laki-lakinya, Dewa Baru, Bupati Ilahi amarah tak terbatas, kemungkinan besar para pengawal dan perlindungan itu sudah ditarik. Hatinya menegang memikirkan hal itu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa tetap tinggal di sini dengan nyaman sementara keselamatannya tidak pasti? Tentu saja, ada alasan lain mengapa dia tidak bisa tinggal lebih lama. Kakak laki-lakinya. Pria yang sekarang berdiri di atas semua orang lain, dewa yang baru saja naik tahta, kembali dengan kemuliaan ke kerajaan mereka dan mulai membentuk kembali segalanya. Para tetua yang pernah memegang kekuasaan dibuat berlutut, entah karena takut atau tunduk. Saudara-saudara mereka yang dulu sombong direndahkan, dilucuti martabatnya atau disingkirkan. Satu persatu, dia meletakkan segalanya di bawah kendalinya. Dian Xiang tidak ingin terlibat dalam dunia itu. Dia tidak akan merendahkan diri, dan dia menolak untuk dimanfaatkan. Tentu saja, Yang Mulia. "Saya akan pergi kemanapun Anda pergi," kata lelaki tua itu lembut, suaranya tegas namun penuh kasih sayang. Kata-kata itu membuat mata redup Dian Xiang menjadi cerah untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Senyum tipis melengkung di bibirnya, beban di hatinya sedikit berkurang. "Kalau begitu, haruskah kita pergi sekarang?" tanyanya, suaranya lebih tenang, secercah kehangatan kembali. "Tidak ada alasan untuk menunggu, Yang Mulia." "Tunjukkan jalannya," jawab lelaki tua itu tanpa ragu. Keduanya berdiri bersama dalam diam sejenak, memandang istana yang pernah menjadi rumah mereka untuk terakhir kalinya, sebuah tempat yang dulunya dipenuhi mimpi dan harapan, kini tak lebih dari batu dingin dan kenangan yang memudar. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, kedua sosok itu naik ke langit dan terbang menjauh dari kerajaan ilahi tanpa batas. Siluet mereka semakin mengecil di bawah pengawasan banyak orang. Jauh di atas mereka, duduk di singgasana tertinggi kerajaan ilahi,
Dian Jiuxi menatap pemandangan itu dalam diam melalui indera ilahi yang luas. Dia tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama, wajahnya tidak terbaca. Kemudian akhirnya, dia menutup matanya dan berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Baiklah. Alam dewa, alam lagu salju, aula ilahi Phoenix S. Arghah! Muntah!" Erangan kesakitan bergema di aula yang dingin, membelah keheningan abadi alam lagu salju. Ruangan yang tadinya tertutup es kini tercemar oleh cipratan darah, hitam, bukan merah, setiap tetesannya merusak kemurnian es yang suci. "Mein!" Sebuah suara memecah udara seperti guntur saat sosok Shui Yingyue menyerbu ke dalam ruangan. Matanya membelalak ngeri melihat pemandangan di depannya. Di ranjang yang berlumuran darah, Shui Mein menggeliat kesakitan, seluruh tubuhnya basah oleh darah hitam yang kental. Kilap keringat membasahi tubuhnya yang gemetar, napasnya pendek dan sesak. Di sampingnya, Ratu Iblis Ciwiao dan Emu Suanyin, dua wanita paling kuat di alam dewa, duduk bersila, namun tidak ada martabat dalam postur mereka. Mereka juga berlumuran darah, kulit mereka pucat dan cekung. Aura hitam yang menyeramkan melingkari tubuh mereka seperti kutukan dendam, menggerogoti kekuatan hidup mereka. Energi pelindung mereka hampir tidak bisa bertahan. Aura itu tidak hanya mengikis daging dan darah, tetapi juga menusuk jiwa itu sendiri. Dan tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk menahannya, kegelapan itu menyerang dari dalam, sesekali menembus pertahanan mereka untuk memberikan pukulan lain. Jubah mereka basah oleh darah, gerakan mereka lemah dan lamban, tubuh mereka berkedut seolah-olah setiap napas adalah perang. "Mein! Apa yang terjadi?" teriak Shui Yingyue, suaranya bergetar karena panik saat dia melihat adik perempuannya, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kesedihan. Aura itu tebal, keji, dan menindas. Hanya berdiri di dekatnya saja membuat tulang punggungnya merinding, seolah-olah hukum alam dewa gemetar di hadapannya. Sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, bayangan menyapu ke dalam ruangan saat para penyihir Ratu Iblis tiba satu demi satu. Wajah mereka berubah muram saat mereka melihat pemandangan itu, dan dalam hati mereka, pikiran yang menakutkan muncul. Shui Yingyue baru saja akan mengulurkan tangan kepada adik perempuannya, jari-jarinya gemetar saat melayang di atas tubuh Shui Mein yang berlumuran darah, ketika tiba-tiba, suara yang tajam dan dingin membelah udara seperti kilat. "Jangan sentuh mereka!" Kilatan cahaya keemasan menerobos aula saat sosok Qian Ying'er muncul di sampingnya dalam sekejap. Dengan gerakan yang samar, dia menepis pergelangan tangan Shui Yingyue tepat sebelum kontak dapat terjadi. Namun sudah terlambat. Hanya seutas aura gelap dan menyeramkan itu melingkar dari tubuh Shui Mein dan menyentuh ujung jari mereka. "Ah!" Kedua wanita itu tersentak dan langsung mundur beberapa langkah sebelum jatuh ke posisi duduk. Tanpa ragu, mereka mengedarkan energi mendalam mereka dengan kekuatan penuh. Bahkan saat itu, butuh beberapa napas panjang sebelum hawa dingin yang merayap, sesuatu yang begitu dingin hingga terasa seolah menggigit jiwa mereka, akhirnya dibersihkan dari tubuh mereka. Shui Yingyue terengah-engah saat dia mencengkeram pergelangan tangannya, masih kesemutan karena sentuhan yang tersisa. "Apa itu?" tanyanya, suaranya bergetar, matanya terbelalak tak percaya. "Bahkan dengan kultivasi guru ilahiku, hanya sedikit saja rasanya seperti jiwaku akan membeku." Tatapannya kembali tertuju ke tempat tidur, dan ketika dia melihat adik perempuannya, tubuhnya masih gemetar, berlumuran darah hitam, bibirnya gemetar menahan sakit. Hatinya hancur. Jika ini adalah yang dirasakan oleh seutas aura itu, maka Shui Mein, yang basah kuyup di dalamnya, yang terinfeksi melalui jiwanya. Seberapa besar rasa sakit yang dia rasakan saat ini? Air mata menggenang di mata Shui Yingyue. Tangannya mengepal saat ketidakberdayaan membuat hatinya terpilin. "Nona Qianying,
aura mengerikan apa ini? Apa yang terjadi? Salah satu penyihir bertanya dengan suara gemetar, wajahnya pucat saat dia menatap pemandangan di depannya. Bahkan Ratu Iblis sendiri, gurunya, terbaring di sana, hampir tidak bisa bergerak, terinfeksi oleh kekuatan mengerikan yang sama yang sekarang menggerogoti Shui Mein. Di sekeliling, para penyihir lainnya membeku ketakutan, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Qianyi Ying menggelengkan kepalanya perlahan, ekspresinya muram. Aku juga tidak sepenuhnya yakin. Suaranya, yang biasanya tenang dan kalem, mengandung sedikit kebingungan dan kegelisahan. Hari itu, ketika kami menjelajah ke tepi kekacauan primordial sekali lagi, awalnya kami tidak menemukan apapun. Tidak ada yang tampak salah. Suaranya merendah, seolah-olah mengucapkan kenangan itu dengan keras membuat udara semakin dingin. Tetapi tepat saat kami hendak pergi, ledakan kekuatan yang mengerikan meletus. Sebuah kekuatan yang tak terbayangkan dan pada saat itu, sebuah retakan, tidak lebih besar dari lubang jarum, muncul di dinding kekacauan primordial. Dia memejamkan mata sejenak saat kenangan itu mencengkeramnya erat-erat. Dan dari retakan itu, aura itu muncul. Keheningan menyelimuti ruangan, dipenuhi rasa takut. Jika bukan karena Mu Suanyin. Qianyi Ying melanjutkan, suaranya kini lebih lembut, jika dia tidak bereaksi tepat waktu dan mendorongku menjauh, aku tidak akan berdiri di sini sekarang. Dia melihat ke arah tempat tidur, tempat Mu Suanyin terbaring menderita di samping Shui Mein, napasnya pendek, tubuhnya masih berkedut kesakitan. Aku beruntung. Aku hanya terkena kekuatan ledakan, bukan esensi sebenarnya dari benda itu. Setelah aku mengumpulkan mereka yang masih bernapas. Dia menggunakan setiap pengetahuan yang dimilikinya, semua yang dipelajarinya selama bertahun-tahun bersama Qianyi Fantian, dan membangun kembali formasi teleportasi dengan sedikit sumber daya penyelamat hidup yang tersisa. Dan kemudian kami melarikan diri. Kami kembali ke wilayah Ilahi Timur. Namun, meskipun berdiri di sini, terlepas dari semua yang diketahuinya dan semua yang telah dia lalui, Qianyi Ying tidak dapat berbuat apapun untuk membantu para wanita yang terbaring di hadapannya. Aura yang mengerikan itu tidak hanya dingin, tetapi juga keji. Aura itu dipenuhi dengan kebencian kuno dan kebencian yang tak terbatas, kegelapan yang begitu dalam sehingga tampaknya melahap bahkan cahaya jiwa mereka. Hanya berada di dekatnya membuatnya merasa seperti ada sesuatu yang mencakar keberadaannya. Dan yang lebih buruk lagi, di suatu tempat jauh di dalam hatinya, terlepas dari betapa absurd dan mustahilnya hal itu, dia mengenalinya. Tidak, dia mengenali aura ini. Dia pernah berselisih dengan pemiliknya sebelumnya. Namun, itu seharusnya mustahil. Pemilik aura ini telah lama binasa. Dia yakin akan hal itu. Seluruh dunia telah melihatnya, merasakan kepergiannya seperti napas terakhir yang menghilang dari keberadaan. Bahwa dirinya seharusnya sudah mati. Hilang. Namun aura ini tidak salah lagi. Masih gemetar karena pengenalan itu, Qianyi Ying telah bertindak saat mereka kembali. Dia mengirimkan pesan kepada satu-satunya orang di seluruh alam semesta ini yang mungkin lebih mengenal aura ini daripada dirinya. Seseorang yang mungkin memiliki jawaban yang sangat mereka butuhkan. Sekarang, di suatu tempat di alam dewa yang luas, sosok tunggal dalam jubah berwarna pelangi yang mengalir membelah langit alam yang tak terhitung jumlahnya. Kehadirannya mengguncang surga dan mengaduk lautan di bawahnya. Bintang-bintang meredup di jalannya, planet-planet bergetar, dan para kultivator berlutut ketakutan hanya karena tekanan perjalanannya. Dia tidak berhenti, tidak beristirahat. Kekuatannya melonjak di sekelilingnya seperti badai. Dan di suatu tempat di tengah angin, di bawah gemuruh auranya lolongan samar dan menyeramkan bergema. Panggilan serigala.